Itu bahasa Alif lam ha. Arab. Oke, bahasa Arab. X Oke. itu huruf Oke, hijaiyah. jangan gemetar. Huruf Alif lam Latinnya, ha tulisan apa? Huruf Latinnya. Yang saya tanya, alif lam ha tulisan apa? Okay. Ini yang kalian maksud begini. Jadi mau diskusi sama saya. jangan malu. Loh, justru kamu yang akan saya permalukan. Kristen jangan malu pencuri menggunakan alif lam Tuhanmu ha sendiri. dari Kristen Arab. Jangan kau malu gunakan Tuhanmu sendiri. Paham kau? Langsung main mute. Jangan kau gunakan Tuhannya umat Islam demi untuk menjual yang menggunakan Tuhan Tuhannya orang palsu dari Roma itu. Yang mencuri. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan atas Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan atas Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengasih sebuah video yang dimana video ini mengisahkan tentang bagaimana Akizuma ya dimaki-maki oleh orang-orang kafir nih, dan kebanyakan dari mereka itu biasanya perempuan ya, yang memaki-maki Akizuma. Dan ketika mereka maki-maki itu sampai kesurupan, sampai apa ya, kalau perempuan ini saya rasa ketika dia memaki-maki itu oleh karena dia cinta, oleh karena dia sayang, mungkin ada kerinduan ya, namun oleh karena gengsinya itu sehingga ya pura-pura marah begitu ya. Dan ini ada Holland ini, yang namanya Holland ini tidak terima ya ketika adiknya itu masih Islam yang mensyahadatkan itu Akizuma. Nah, kecerdasan Akizuma itu bukan hanya umat Islam saja, bahkan orang Kristen pun mengaguminya itu, mengakui bahasanya Akizuma ini cerdas gitu. Baik, kamu muslimin, berikan videonya. Membedakan, mesti dibedakan yang namanya menghujat sama membaca. Itu Kang Dito, Yolan ini kakaknya Yoga yang ya dia memang gitu, kalau langsung digas memang langsung nyemprot dia. Kita itu lagi bacakan ada dalil. Kok ini namanya playing victim? Iya, memang dia orangnya gitu. Memang dia gitu orangnya. Kalau disemprot langsung itu dia langsung meronta-ronta kan. Jadi ya itu pasien terapiku tuh. Tapi poinnya begini teman-teman, itu kan bahwa memang yang kita baca itu tidak ditambahi, tidak dikurangi. Di mana kita baca 1 Korintus pasal 8 nomor 15. Rupanya dia kan nggak paham dengan Bible-nya. Awalnya dia aminkan, ternyata masih ada lanjutannya kepada iblis. Barulah dia teriak-teriak. Aduh. Iya, karena dia itu jarang baca Bible. Jadi pada saat kita memberikan dalil yang langsung membuat logik akal sehatnya bertentangan, dikira kita menghujat gitu. Padahal kita cuma membaca. Gitu, karena ya gitulah. Kan gitu ya teman-teman ya. Jadi itu pasien terapiku itu, Kang Dito. Pasien terapiku itu. Makanya saya tanya sama Uni gitu. Dia bilang, Uni nggak apa-apa dek kalau seumpamanya kamu mau itu kan mau gini-gini ya apa-apa. Itu ini ada Kak Olan di bawah lagi. Kakak Olan, ore. Naik lagi kak. Naik lagi. Halo Kakak Olan. Inspirasi. Kau Ya, bilang gimana, aku Kak Ulan? pasien Gimana? terapimu. Aku bukan orang gila, ya tau kau masih waras aku tau kau.
Boleh dites. Enggak, kan biasanya yang namanya Aku kan masih ada itu waras, ada fresh care. Kau bilang Iya, aku ada fresh terapi. Kak Kaulan. Itu kan ada di Ngomong apotek kan ada yang namanya fresh care, itu Assalamualaikum. aromaterapi. Itu aromaterapi namanya. Pasien terapi. Kau tau nggak arti pasien terapi itu apa? Pasien Apa itu, arti Kak? terapi itu arti orang gila, nggak waras dia, tau kau? Oh, Mak. Tapi tidak semua yang diterapi Kak itu orang gila, tidak semua. Karena ada juga orang yang patah tulang diterapi, ada juga yang pergi di sini kan lagi terapi, yang sakit-sakit badannya lagi terapi, ada. Itu Kaulan. Kau ngomong. Gimana? Ya gimana? Ini saya dengar. Pasien terapi. Terus bagaimana Kaulan? Bang Os, saya mau tanya sama Kak Ulan nih dulu, boleh? Saya mau tanya dulu sama Kak. Tunggu dulu. Jangan dulu. Saya dulu yang ambil alih, Bang. Jangan sampai kau yang disemprot nanti. Oke. Bukan. Iya, gini ya. Aku harap yang bertanya sama aku itu yang tua-tua bangkah, nggak usah. Yang muda-muda aja. Iya. Jantungan kalian. Kak Yolan, saya mau nanya, boleh? Ya apa? Mau nanya apa? Kenapa Kak Yolan menuhankan Yesus? Kenapa Kak Ulan Iya, menuhankan Yesus. menuhankan Yesus? Iya, Ya karena Yesus itu Tuhan. karena Yesus itu Tuhan. Oke. Itu kata siapa Kak Yolan? Kata Yesus sendiri atau kata Pak Pendeta? Ya kata inilah kata Yesus sendiri. Aku, Bapak, Roh Kudus adalah satu gitu loh. Oh, aku Bapak Roh Kudus adalah satu. Tapi kalau saya baca-baca Kak ya, baca-baca selama ini dalam Bible-nya Kak Yolan, itu Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi kalau utusan, iya. Iya, dia gini loh ya. Gimana Kak? Gimana? Yesus itu, ya Roh Allah tadi itu ada pada Yesus. Roh Allah tadi itu loh. Mungkin perwujudan Yesus itu kan manusia. Manusia Iya. perwujudannya kan? Iya. Heeh. Jadi masuklah Roh Allah tadi itu kepada Yesus kepada Yesus itu. Nah, itulah jelmaan Allah tadi gitu loh. Iya. Tapi menurut Kak Yolan bisa enggak Tuhan menjadi manusia? Lah, kenapa tidak bisa? Tuhan itu kan punya kuasa, apa aja bisa gitu. Oh, termasuk bisa juga menjadi iblis, bisa juga gitu. Maksud Kan iya, Tunggu dulu, maksudnya gimana? gini loh Kak. Maksudnya gini, kan ciptaannya Tuhan kan bukan cuma manusia, kan gitu ya. Iya kan? Pasti tumbuhan, hewan kan ciptaannya Tuhan juga. Salah satunya adalah iblis yang menghasut Adam waktu di Taman Eden, kan gitu ya. Itu kan ciptaannya Tuhan juga. Berarti Tuhan pun juga bisa punya kuasa untuk menjadi iblis, kan gitu ya. Atau ya, saya salah ini, atau gimana? Tunggu dulu, perlu digarisbawahi dulu ya. Iya. Tuhan Saya enggak bantah. Tunggu. Tuhan Ya. tidak akan menyerupai yang jahat-jahat itu tidak mungkin gitu. Karena Tuhan itu kan baik gitu. Dia tidak akan menyerupai roh jahat, itu tidak mungkin. Dia tidak akan Iya. menyerupai Lucifer, itu tidak mungkin gitu loh. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Iya. Tapi yang saya baca Kak ya, yang saya baca itu kan begitu besar kasih Tuhan, kasih Allah kepada manusia, kan gitu Kak ya. Berarti kalau Tuhan sudah mengatakan seperti itu, semua yang namanya Tuhan pasti mengasihi semua ciptaannya, kan gitu ya. Nah, kalau kita mau compare Kak Yolan, lebih banyak dosanya siapa Kak Yolan? Dosanya iblis atau dosanya manusia? Menurut Kak Yolan nih. Lebih banyak
Ya, lebih banyak atau lebih besar dosanya siapa? Dosanya manusia, kita ini sebagai manusia, atau dosanya iblis? Menurut Kak Yolan Ya, nih. udah jelasnya itu dosa kita sebagai manusia itu. Makanya Yesus itu turun ke bumi untuk menghapuskan dosa-dosa manusia gitu loh. Oh, berarti iblis tidak punya dosa gitu atau gimana? Ya, iblis punya dosa. Iblis punya dosa gitu loh. Tetapi tetapi yang paling banyak dosa itu ke manusia itu tadi. Dari itulah Yesus datang ke dunia itu untuk menghapuskan iya, dosa-dosa iya. umatnya. Berarti yang lebih besar dosanya itu manusia, bukan iblis. Iya. Karena kan yang membuat manusia berdosa kan awal mulanya kan iblis, Kak. Karena menghasut Adam di Taman Eden. Berarti sumber malapetaka dosa ini kan berawal dari iblis. Iya. Kalau Nah, Lucifer dia harusnya dosa-dosa manusia yang selama ini yang sudah dilakukan itu semua pusatnya ada sama iblis. Nah, andai kata nih Kak Yolan nggak ada iblis, kira-kira andai kata nih Kak, dosa tidak iblis tidak menghasut Adam, bisa enggak manusia berdosa? Kan awal mula dosa itu kan ada pada iblis ketika di Taman Eden yang menghasut Adam. Kak Yolan pernah enggak dengar itu? Iya, benar. Tunggu dulu. Kan gini. Ah, kan. gimana? Iya, Gimana? kita tuh Gimana? agama kita itu nggak jauh beda loh. Nggak jauh beda itu. Iya. Kristen sama Islam itu nggak jauh Betul, beda. Kak, betul. Saya sepakat itu, saya sepakat. Enggak jauh beda, saya Ajarannya pun sepakat. sama gitu kan. Cuman kan yang membedakan tadi itu kalian gini. Kalau kami kan tuh Gimana, Kak, Yesus. gimana? Kalau kalian tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat gitu kan. Itu perbedaan. Saya percaya Kak, saya percaya. Terima kasih Kak I. Saya percaya kalau Yesus itu juru selamat. Nah, kenapa saya bilang saya percaya juru selamat? Yesus itu juru selamat karena sebelum adanya Yesus, Musa pun dikatakan juru selamat. Kak Yolan. Musa yang menerima perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan, Taurat, iya kan? Dia pun juga dikatakan juru selamat. Karena semua orang-orang yang mendapatkan mandat atau yang sudah diberikan tugas untuk menyampaikan sesuatu kepada umatnya, itu dikatakan juru selamat. Iya, tunggu dulu ya. Aku tanya kalian. Ya, gimana Kak? Gimana? Iya, gimana Kak? Gimana? Coba kalian lihat dulu apa mukjizat dari agama kalian. Nggak ada. Gitu. Tunggu dulu, itu nggak ada. Itu pertanyaannya bagus itu Kak Yolan. Pertanyaannya Tapi bagus. Kalau dengar dulu ya. Oh iya, saya dengar. Iya. Kalau di kami, Iya. mukjizat itu nyata gitu loh. Nyata mukjizat itu. Iya. Ya. Nyata Banyak mukjizat itu. Yang orang sakit bisa disembuhkan. Yang apapun bisa diapakan atas nama Tuhan dan Bapa kami. Itu ada mukjizat itu. Tapi kalau kalian apa mukjizatnya? Coba kalian tengokkan dulu sama aku. Apa mukjizat dari kalian? Oke. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh Kak Yolan ya, masalah mukjizat menurut Kak Yolan, mukjizat itu artinya apa Kak Yolan? Iya. Mukjizat Bunda tadi Fira, itu- saya tahan dulu Bunda Fira ya, saya tahan dulu. Lanjut dulu. Mukjizat tadi Kak. itu kan Lanjut. hal yang tidak terduga-duga dari Tuhan tadi gitu loh. Oh Itu dia. gitu. Ya. Berarti mukjizat itu bagaimana Kak? Bagaimana? Iya, mukjizat itu ya datang dari Allah Bapa itu sendiri gitu loh. Yang hal yang tidak terduga-duga datang dari Allah Bapa itu sendiri. Nah, itu saya Orang sepakat. yang kehendaki dia gitu. Betul, saya sepakat itu Kak, saya sepakat. Itu saya tidak bantah. Kenapa? Karena Nabi Musa bisa membelah lautan, itu kan yang namanya mukjizat. Bagaimana Kak Yolan? Betul enggak? Iya toh? Ada enggak manusia di dunia ini, selama ini dunia dibentuk dan manusia hidup di dunia ini, ada enggak orang yang pernah membelah lautan kecuali Musa? Ada enggak? Enggak ada toh? Ya kayak gini dulu, jangan disamakan semua nabi itu ya. Jangan semakan. Enggak kan, ini kita bicara mukjizat ini ceritanya Kak Yolan ya. Iya kan, bicara mukjizat toh. Iya kayak Jadi gini dulu. yang Dengar dulu. namanya orang memiliki mukjizat pasti semua datangnya dari Tuhan. Itu saya sepakat
sepakat itu, saya tidak bantah. Itu gimana kak? Gimana? Tuhan Gimana? itu sendiri ada kepada Yesus itu gitu loh. Itulah perwujudannya di dunia. Itulah perwujudan dia tadi gitu loh. Itu dia. Oke. Nah, kita kembali dulu kak ke mukjizat itu. Kita kembali dulu ke mukjizat. Kalau Kak Yolan mengatakan Ya gini loh, bahwa tidak mukjizat, tidak gimana? semua. Dengar dulu. Tidak semua Gimana, nabi Kak? itu Gimana? yang punya mukjizat. Tidak semua nabi itu. Bahkan nabi Betul, itu betul. ada Saya juga sepakat yang itu, saya jahat. sepakat. Ada juga yang jahat nabi itu. Tidak semuanya gitu. Saya sepakat. Tidak semua nabi mendapatkan mukjizat, tapi ada beberapa sebagian besar nabi diberikan mukjizat. Bagaimana Kak Yolan? Sepakat? Iya betul. Ya cuma gini ya. Betul. Betul. Nabi itu tidak semua yang baik. Ada juga nabi itu perzina banyak kok gitu loh. Ada. Contohnya siapa kak? Contohnya tuh kalau jangan diterangkan juga bilang itu nanti kena banned akunnya kakak. Dikias kak, dikias kata-katanya, dikias. Tunggu, tidak perlu itu saya ceritakan gitu loh. Jadi Enggak, maksudnya dikias kata-katanya supaya tidak ada pelanggaran gitu loh. ya Itu intinya kayak gini kayak tadi kata-kata itu kan kata-kata Z, itu dikias biar tidak kedetek sama TikTok itu. lebih baik gini lah, lebih baik kok masukkan dulu guru besar Musi Zuma itu yang si penyesat itu, masukkan dia dulu kan biar dia sadar dulu. Kalau Bang Zuma itu lagi ini belum jadwalnya jam segini kan, beliau kan masuknya jam-jam 12 itu bakalan masuk itu beliau itu Jadi Kak Yola. ini loh biar sadar si Zuma itu gitu loh. Oh iya sadar. Biar jangan menghujat Kalau itu terus. saya sepakat lagi kak, gitu saya sepakat itu biar Bang Zuma sadar gitu. Nah kenapa saya sepakat bilang Bang Zuma itu sadar bahwa selama ini begitu banyak orang-orang yang sadar itu karena kata-katanya dari Bang Zuma walaupun pedih Kak Yolan. Bukan Dan itu kayak saya sadar gitu juga. dulu. Gimana kak? Gimana? Si Zuma itu Gimana? kan banyak menyesatkan umat-umat manusia itu ke jalan yang sesat gitu. Masukkan dia dulu biar dia sadar gitu dengan diri dia siapa dia gitu loh. Oh ya, Bang Zuma kan manusia Kak Yolan. Iya dia manusia tapi penyesat dia. Banyak orang sesatkan dia itu. Oh, tapi selama ini Kak Yolan ya, memang banyak orang yang benci sih sama Bang Zuma. Termasuk aku paling benci kali sama dia itu, tau kau? Nggak manusia Iya. dia. Iblis. Oh, ada juga yang mengatakan gitu Kak Yolan. Ada juga yang bilang begitu. Tapi setelah dia benci, yang saya heran Kak Yolan ya, dia syahadat. Dia syahadat. Nah, dia bilang gini Kak Yolan, dia bilang gini waktu syahadat. Saya dulu paling benci yang namanya Bang Zuma. Pokoknya kalau saya sudah dengar suaranya itu tiba-tiba migrain ku kambuh. Kayak itu. Asam uratku kambuh kalau saya dengar suaranya Bang Zuma. Tapi saya tidak tahu kok tiba-tiba saya langsung mendapatkan hidayah. Ya kan, mendapatkan hidayah yang dulunya ini orang yang paling saya benci tapi sekarang orang yang paling saya kagumi. Gitu katanya Kak Yolan. Nah, saya nanya takutnya lah Kak aku Yolan dulu ya. gitu. Tunggu, nanya lah aku Iya. dulu. Di mana itu sih? Oh, gimana Kak? Gimana? Jakarta Gimana dia Kak? itu. Gimana? Di mana dia itu? Ada Kak, ada. Gitu, dan orang itu dia syahadat di Komal saya Kak. Bukan loh, Itu, aku nanya jangankan- dia. Di mana tinggalnya itu si Zuma brengsek itu? Di mana tinggalnya? Oh, tinggalnya dia tinggal di Makassar Kak, satu kampung dengan saya. Oh gitu. Iya, satu kampung. Orang yang belum kenal Bang Zuma memang seperti itu Kak. Tapi kalau orang sudah dekat, ya kan, sudah kenal beliau luar dalam, itu beliau lembut, orangnya baik sekali. Lembut kau bilang. Lembut kau Iya. bilang. Sampai dibikinnya di tempatnya itu Oten mbak yang suka makan babi naik. Oten yang suka makan babi naik katanya kayak gitu. Lembut kau bilang itu namanya. Gimana Kak? Apa dibilang Kak? Gimana?
kau bilang si Zuma itu lembut kan? Coba kau tengok dulu kalau kau masuk komalnya. Oten yang suka makan babi naik. Ada babi gratis. Yang ini lagi itu dibilang baik kita kira. Masa? Assalamualaikum warahmatullahi Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa? Malam kawan. Ya, masa? Kalau udah boleh ya Mas ya. Iya. Ini beda ini Kang Dito. Jangan dulu Kang Dito. Tolong. Beda ini. Iya. Ini bukan El Hure nih, bukan Dismas ini, bukan. Ini lain ini masalahnya. Iya. Iya, gimana Kak Yolan? Gimana? Perasaan tadi Kak Yolan bertanya tadi ya tentang itu ya, tentang Islam ya tadi. Bagaimana mukjizat ya? Kalau di Islam ya, Kak Yolan ya. Apa mukjizatmu? Ku tanya kau dulu, apa mukjizatnya? Oh, maksudnya ini mukjizat saya atau Nabi Muhammad atau Nabi gimana? itu apa? Oh, Apa mukjizatnya? perjelas Kak Yolan. Kalau Kak Yolan bilang apa mukjizatmu, saya bukan Nabi. Ya, tapi kalau Kak Yolan bilang apa mukjizatnya Nabi Muhammad, ya kan? Kan Kak Yolan tadi apa mukjizatnya nabimu? Itu betul itu. Tapi nabimu Muhammad. Itu saya sambung, nabimu Muhammad. Itu. Iya kan? Kang Dito sekelas Bang Jibril aja dimaki-maki sama Kak Yolan ini. Oh, beda. Masalahnya mesti slow. Kores juga kores. Itu mesti pelan-pelan ini. Inspirasi, kau jangan bilang aku orang gila ya. Bukan aku Bukan, gila. maksudnya tadi saya orang. bilang. Dengar kau dulu. Aku Gimana Kak? Gimana Kak? Gitu loh. Aku nggak suka agamaku dipermainkan seperti itu. Wajar aku memaki orang. Saya sama Kak. Saya juga tidak suka mempermainkan. Jangankan agama. Agama itu bukan untuk dipermainkan. Bagaimana Kak Yolan? Sepakat tidak? Ya iyalah, agama bukan buat permainan itu. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, tadi Kak Yolan bertanya, apa mukjizatnya Nabi Muhammad? Betul enggak? Iya kan? Nah, sekarang gini Kak. Nabi Muhammad itu mukjizatnya, bisa enggak Nabi Muhammad bermukjizat tanpa seizin Tuhannya? Iya, gini loh, dengar ya. Oh, gimana Kak? Gimana Kak? Gimana? Iya, ada juga aku baca-baca itu kan, aku apa gitu. Ada yang bilang mukjizat Nabi kalian itu membelah bulan lah, gitu kan. Nah, apakah ada bulan terbelah nampak samamu? Kan nggak ada, gitu loh. Oke, Jadi apa terus? mukjizatnya? Aku tanya kau dulu. Oke. Kalau Kak Yolan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pernah membelah bulan, itu saya sepakat Kak. Nah, kenapa saya bilang sepakat? Karena ada penelitian dari NASA, ya kan, ada penelitian dari NASA. Pada saat NASA mengirimkan itu dari pihak NASA ke bulan, itu ada penelitian Kak di situ, di mana ada terjadi keretakan di bulan itu, ada keretakan itu terbelah dua. Itu datanya ada Kak di UNESCO. Nah, UNESCO ini website resmi dari PBB. Nah, itu ada penelitiannya, dan ternyata memang bulan itu ada keretakan. Nah, itu keretakan efek dari apa? Nah, setelah dipelajari, ya kan? Nah, dia dapat informasi ternyata ada manusia sejak 1400 tahun yang lalu ada yang pernah bermujizat, karena kan mereka kan percaya juga yang namanya mujizat kan gitu ya. Nah, itu juga dari Kristen juga Kak Yolan, yang dari pihak NASA itu dia cari tahu sumbernya dari Islam itu, dan dia dengar-dengar katanya Nabi Muhammad baginda Rasulullah itu pernah membelah bulan, dia benarkan itu.
Dan itu melalui penelitian, dan penelitian itu baru sekitar beratusan tahun yang lalu. Nanti Anda malu kan ya? Iya, kita lihat saja siapa yang malu nanti. Oke. Baik. Jadi dikatakan di dalam kitab Ibrani yang tidak diketahui siapa penulisnya. Loh, kok lari ke Ibrani? Allah dulu kenalkan. Saya kan mengatakan inilah kalian nggak tahu diskusi coba. Gitu kan? Mulai. Bukan, kenalkan dulu Allahmu, nanti saya kenalkan Allah saya, baru kita lanjut cuma tidak diskusinya. ingin kamu malu aja, makanya Loh, kamu saya yang kasih malu pandangan loh dilihat dulu. orang. Tidak Kita mampu kasih kau bicara pandangan tentang dulu. Allahmu. Saya kasih dulu pandangan, kan gitu. Pandangan dari Islam dulu dong, ayo silakan. Kalau pandangan dari Islam, oke. Jadi dikatakan dalam Al-Quran surah Di mute nggak teman-teman? Ya diam lah, makanya diam kau. Diam dulu. Jangan di mute. Tak ajarin dulu, tak ajarin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keberadaan dirinya dengan cara menciptakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah kami itu, Tuhan kami itu lebih dekat daripada kami kepada urat leher kami. Itu dalil. Nah, sekarang saya kasih perbanding di dalam kitab Ibrani Anda nomor 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi kalau sesuatu yang dilihat seperti ada yang nete, ada yang disunat, itu bukan iman, itu percaya. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan di surah Yasin dan surah Muluk bahwa pencipta langit dan bumi itu memang tidak terlihat. Nah, saya kasih lagi nih data kepada saudara ya, supaya Anda itu bisa belajar dengan baik dan bisa memahami sebelum kita jauh. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk dan tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Jadi iman itu adalah perwujudan dari sesuatu yang tidak terlihat. Dan pencipta langit dan bumi itu tidak terlihat oleh manusia di alam semesta ini. Semua yang terlihat oleh mata di alam semesta ini itu bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan. Silakan. Narasi Anda tentang Tuhan dulu, selayaknya saya. Anda boleh masuk ke Al-Quran dan boleh menggunakan juga Bible. Silakan. Oke, bentar ya. Saya ambil datanya bentar ya, biar enak. Ya. Jangan PDF ya, jangan PDF. Tenang aja, aman itu, ini raja debat loh. Raja Congor bang, Raja Congor bang. Sebentar, kita diskusi baik-baik aja lah, biar ada edukasi buat penontonnya. Oke, sudah dapat. Bentar, Memang harus baik lah, kau udah gentar, kau udah gentar sekarang, makanya harus baik. Oke, saya buka dulu bentar ya teman-teman. Saya akan perkenalkan tentang Tuhan saya nanti ya. Tuhanmu dulu perkenalkan. Jangan kemana-mana dulu. Iya, betul. Perkenalkan betul. dulu Yesus. Baik, jadi Tuhan begini kau ini. teman-teman ya. Ya, silakan. Di dalam kekristenan jelas bahwa Allah yaitu hakikat. Lalu Allah? rujukannya, ya ini Maksudnya Allah ini apa? Maksudnya ini Allah. bentar dong, ini yang saya bilang disiplin ilmumu nggak ada Maksudnya loh. Allah itu apa? Maksudnya Giliran dari awal kamu aja Anda sudah ngomong, salah. aku diam. Coba. Dari awal Anda sudah salah. Dari awal Anda sudah salah. Bro, Jangan kalau Allah, kamu jangan Allah. itu pintar diskusi, Yahweh atau apa nih? Jangan merusak tatanan bahasa yang ada di negara yang kita cinta ini. Gunakan bahasa Indonesia dengan nanti betul. kata Tuhan Allah atau nanti apa nih? lain waktu kita diskusikan, oke? Enggak, Tolong jangan Anda pakai jangan Allah, jangan potong. pakai Allah, Bro. jangan pakai Allah. Kebiasaan Bro. Anda, kebiasaan menggunakan Oh, ini tipu-tipu. mengalihkan topik teman-teman Bukan, ya. bukan. Nanti Saya kita sangat bahas kata menghargai. Allah setelah ini kita bahas kata sangat Allah. menghargai forum ini sehingga saya minta Anda mendudukkan kebenaran pada posisinya. Baik. Saya langsung uji kamu. Gunakan Yahweh atau Theos. Alif silakan. alif lam lam ha tulisan apa? Itu bahasa Alif, lam, ha? Arab. Oke, bahasa Arab. X Oke. itu huruf hijaiyah. Oke, jangan gemetar. Huruf Alif lam lam Latinnya, ha tulisan apa? Huruf Latinnya. Yang saya tanya, alif lam lam ha tulisan apa?
Oke. Ini yang kalian maksud begini. Jadi mau jangan malu, diskusi sama jangan saya. malu, jangan malu. Loh, justru kamu yang akan saya permalukan. Kristen jangan malu pencuri menggunakan alif lam lam Tuhanmu ha sendiri. dari Kristen Arab. Jangan kau malu gunakan Tuhanmu sendiri. Langsung Paham main kau? mute, langsung main mute. Jangan kau gunakan Tuhannya umat Islam kau demi kejam. untuk Kau menjual yang menggunakan Tuhan Tuhannya orang. palsu dari Roma Kau itu. yang mencuri. Jangan kau malu, jangan yang malu, mencuri. jangan malu, jangan malu menggunakan Tuhanmu. Sembahanmu kau pakai. Jangan kau pakai sembahan umat Islam, Udah macam pakai anak-anak, sembahanmu tengok. sendiri. Jangan kau malu, jangan kau malu. Kalau Inilah. kau ingin berdebat dengan saya, saatnya sekarang kau mengerti arti sebuah Malu. kebenaran. Oke? Kau pencuri kau. Hei, jangan kau Bahas permalukan alif lam lam. agamamu. Kalau kau Gunakan mau Kristen Arab, kau berdiskusi, curi. berdiskusi itu Anu kau tujuannya untuk mencapai kebenaran. Tapi kalau dasarnya sudah Yang nipu untuk apa? Kalau dasarnya Mute, sudah nipu untuk di-mute, apa mute. diskusi? Kalau dasarnya sudah penipuan untuk apa? Kau jangan pakai Tuhannya umat Islam, kau pakai Tuhanmu. Kau pakai Tuhanmu. Kau pakai tulisan Kau pakai Tuhanmu. Kau jangan kau pakai Kau Tuhan. pakai Tuhanmu. Jangan Kau kau malu pakai pakai Tuhannya Tuhanmu. orang. Jangan malu Jangan pakai pakai. Tuhanmu. Jangan pakai. Pakai Tuhanmu. Jangan kau pakai Tuhannya umat Islam. Pakai Tuhanmu. Biadab. Orang Kristen ini kenapa nggak mau pakai Tuhannya? Kenapa? Ada Kristen nggak di sini? Ah? Ada nggak Kristen? Kenapa agamamu tidak mau memakai Tuhanmu sendiri? Kenapa? Malu. Malu pakai Tuhan kalian sendiri, malu. Kata Allah itu bukan diperuntukkan Ya. khusus untuk agamanya Bang Suma. Iya, oke. Kalau tapi begitu orang Kristen dapat kata Allah ini dari mana? Jadi, Bang Suma, Jadi nggak usah kau pakai jurus tipu-tipu. Saya tanya, dari mana Kristen agama jajahan ini, penjajah ini mengambil kata Allah itu dulu? Jawab. agama kami bukan agama penjajah. Itu Anda sudah menjajah. Bible itu sudah menjajah akidah umat Islam dengan mengambil istilah Allah. Oke. Oh, tidak. Tidak. Kalau tidak, sekarang kau tunjukkan dari mana asalnya kata Allah itu Anda ambil. Bacot kau, bacot. Dari mana kalian mengambil kata Allah? Jawab. Madu. Congor kau. Dari mana? Jangan congor. Memang saya congor. Saya paling congor kalau ada penipu naik ke sini. Berhenti kalian menipu. Berhenti menipu. Berhenti. Pakai nama Tuhanmu. Pakai Theos. Jangan kau malu. Pakai nama Tuhanmu. Hargai Tuhanmu itu. Hargai Tuhanmu yang rela mati digantung di pohon. Hargai. Jangan kau pakai Tuhannya umat Islam. Pakai nama Tuhanmu. Udah, enggak usah kesurupan, udah bisa tenang. Bukan kesurupan dulu, bro. Berdiskusi itu tujuannya mengajarkan kebenaran. Kalau Anda mengawalinya dengan tipuan, kebenaran apa yang mau Anda kita buktikan sampaikan? siapa yang menipu. Jangan main mute dong. Oke, baik. Sekarang saya tanya, dari mana Anda mengambil kata Allah? Dari mana Anda mengambil kata Allah? Dari bahasa Indonesia. Kau pencuri alif lam lam ha dari Arab. Oke, baik. Dari bahasa Indonesia. Kalau dari Bunda Rahma, silakan kita cari bahasa Indonesia kata Allah di KBBI. Diam kau. Kau diam kau penyembah Yahweh, diam. Kau diam, kau panjang, kau aja nggak tahu, kau bodoh kau. Penyembah Theos, diam kau biadab. Kalau kau berani buka kameramu. Hei, kau berani buka kamera. Kau hanya bisa berdebat, hanya suaramu saja kau. Babi. Pemakan anjing kau biadab, penyembah manusia, setan. Kau mau diskusi baik, kau pakai agamamu. Kau pakai Tuhanmu, sembahanmu. Ini lagi betina satu ini. Dari mana kau ambil kata Allah? Dari mana kau curi kata Allah itu? Tunjukkan, mana? Siapa yang curi? Loh, kalau tidak curi, dari mana kau dapatkan? Dengar Bang Suma, aku lahir, Alkitab sudah ada ya. Nenekmu kiper, berarti kau dari lahir sudah diajari untuk nipu. Nih, kau lihat nih, kau baca, kau pakai mata nih, baca nih. Ini kalian yang merusak tatanan agama di negara ini. Coba kau lihat. Nih KBBI. Baca itu, pakai lubang hidung kalau matamu nggak sanggup. Diskusi, tapi kalau cara-cara tipuan yang kalian pakai nggak pakai sama kami. Tuh, baca. Apa tuh? Itu huruf A, itu bukan hijaiyah, itu huruf Latin tuh. A-L-L-A-H. Merupakan nama Tuhan dalam bahasa apa? Bahasa apa itu? Arab. Bahasa Arab. Cobalah kalian waraslah sedikit nampak, wahai penyembah Yahweh. Penyembah dewa, waraslah sedikit. Waras sedikit.
Kami mengingatkan kalian, diskusi terjadi memanas karena kalian mengajarkan agama kalian awalnya dengan cara tipu-tipu. Karena memang diajarkan oleh Paulus. Filipi 3 nomor 18, Filipi 1 nomor 18. Memang caranya agamamu diajarkan dengan cara tipu-tipu memang. Sakit kalian kan? Memang begitu dalilnya. Makanya perbaiki sesuatu yang rusak, diperbaiki. Jangan selalu diulang. Nih, saya simpulkan ya saudara-saudara Kristenku ya. Kata Allah yang kalian baca itu asalnya kalau Anda gunakan bahasa Indonesia adalah nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Nama Tuhan. Kuulang lagi ya. Allah yang kalian pakai itu adalah nama, bukan gelar. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Hargai bahasa kita, hargai bahasa Indonesia. Hargai ya. Sampai sini udah paham. Jadi Kristen itu bukan penyembah Allah. Kristen itu penyembah Theos. Ya, benar. Mau sehebat apapun kalian bernarasi, kalau Anda melabrak kemudian ilmu pengetahuan percuma. Macam si raja sesat tadi itu, raja pelintir yang hanya bisa sembunyi di balik pohon. Nggak main sama kita. Paham ya? Ibu ini siapa sih namanya? Broto. Udah paham ya bahwa nama Allah yang kalian didoktrin sebelum Anda lahir itu sudah dipakai untuk menipu, untuk mengajarkan agama dari barat ini. Saat ini juga kalian harus sadari. Inilah yang menyebabkan Islam Kristen berdiskusi, berdebat sampai memanas. Paham ya sampai situ ya teman-teman? Paham ya? Ibu, paham ya? Tuhan ibu itu namanya Theos. Nah, Tuhan Anda itu namanya Theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Berarti sembahan kalian bukan Allah, sembahan kalian namanya dewa. Dewa Bapa, Dewa Yesus, Dewa Merpati. Itu sembahan kalian. Jangan kau ikut-ikut ke masuk Islam. Jangan. Mari kita saling menghargai ya. Mari kita saling menghargai. Dudukkan agama kita pada tempatnya. Jadi sebutkan sembahan-sembahan kalian. Dewa Bapa, Dewa Yesus. Yang mengajarkan Kristen ini siapa? Oke. Yang mengajarkan Kristen itu murid-murid Yesus. Oke. Yesus sendiri mengajarkan apa? Gila kau cuma. Kau itu bukan yang mengajarkan Kristen murid-murid Yesus. Oke. Anggaplah kebohongan itu kita anggap benar. Nah sekarang Yesus sendiri nih, Yesus sendiri mengajarkan apa? Akui dulu, Juma. Murid-murid. Tidak ada murid Yesus mengajarkan Kristen. Siapa murid Yesus mengajarkan Kristen? Tunjukkan. Akui dulu Tidak murid Yesus ada. mengajarkan Saya Kristen. sudah mengatakan tidak ada satupun murid Yesus mengajarkan Kristen. Tak ada. Kasih bukti ke saya. Kalau ada murid Yesus mengajarkan Kristen, ya besok saya menikah lagi. Tunjukkan. Mana dalilnya? Kau tunjukkan dulu di mana. Mana dalilnya? Mana bukti Islam? murid Yesus mengajarkan Kristen? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana tunjukkan kepada saya, Paman. Miliaran Kristen di dunia di mana ini. Yesus? Miliaran. Tunjukkan di mana murid Yesus mengajarkan Kristen, Paman. Buka matamu, di dunia ini miliaran murid Kristen. Buka matamu. Itu bukan murid Yesus, itu pengikut Paulus, Paman. Yang saya tanya murid Yesus, Paman. Murid Yesus yang saya tanya. Bukan murid Yesus Paulus. banyak, itu 12 orang lebih, 72 pun ada. Siapa 12 murid Yesus yang mengajarkan Kristen? Sebut satu nama. Gak usah kau bawa ilmu gilamu itu cuma. Hanya untuk orang bodoh berlaku itu. Malu. Ternyata jangankan Yesus, murid Yesus aja nggak pernah ngajarkan Kristen. Makanya kau hanya bisa makanya. Orang bodoh lah kau laku cuma. Tunjukkan. Ini tantangan loh. Tunjukkan kalau murid Yesus pernah mengajarkan agama Kristen. Itu tertulis di mana? Tahu kau arti Kristen itu apa? Tahu kau arti Kristen? Arti Kristen itu antikristus. Puas kau? Itu. Makanya aku tanya tadi kau orang gila. Kau nggak waras. Antikristus itu Kristen.
Sakit hati Apa bukan? arti Kristen? Ya, saya Coba tahu. tunjukkan di mana dalilmu? Mana dalilmu? Kristen artinya pengikut orang yang diurapi. Terus apa lagi? Kristen Apalagi? di mana itu? Coba tunjukkan. Di Ya, mana dalilnya itu? Kristus itu berasal dari kata Kristos. Iya, arti Kristen yang kau bilang tadi di mana dalilnya? Kristus itu orang yang diurapi. Tunjukkan dalilmu di mana? Ya, Di mana kamu itu tadi sendiri mana Kristen? dalilnya tentang Kristen mana? Ada. Kristen itu pengikut Kristus. Di mana kau dapat dalilnya? Di mana dapat dalilnya itu? Di mana? Iya. Iya. Di mana? Dalilmu. Iya. Tunjukkan. Ayo, minta tolong. Doraemon, datanglah. Berikan aku jawaban. Macet paman. Minta ke Doraemon. Di mana itu dalilmu itu? Tunjukkan dulu. Kisah para wartawan 11 nomor 26. Setahun itu. lamanya Paulus di Turki bersama dengan murid-muridnya. Di sanalah pertama kali murid Paulus disebut Kristen. Dah. Ya kan? Ada dalilnya kan? Lagi kumat Kisah gilamu. para wartawan 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari Kristen. Apa lagi? Orang Galatia 2 nomor 8. Aku Paulus diutus untuk orang Kristen. Apa lagi? Apa lagi? Mana Yesus mengatakan aku diutus untuk orang Kristen? Mana dalilnya? Tak ada. Jangankan Yesus, murid Yesus aja tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Paham kau? Tidak ada Yesus mengajarkan Kristen. Tidak ada. Jangan gila kau. Tepuk tangan. Jadi teman-teman dengarkan. Anda mute dulu. Pakai sarungnya. Jangan diturunkan sarungnya. Woi, naik, pakai. Gitulah. Bijinya kelihatan pula. Orang gila, orang. Jangan lepas sarung. Pakai sarung. Kau itu orang gila. Teman-teman Muslim dan juga teman-teman Kristen yang sudah mulai ragu, nih saudara kita ini osong-osong, dia sudah mengakui bahwa Yesus tidak mengajarkan Kristen. Tepuk tangan dulu. Iya, betul. Mantap. Yaudah. Dari mana Tuhan yang asalnya bodoh Kristen membawa ini? agama. Dari mana kemudian munculnya agama Kristen kalau begitu? Dari mana? Menyebutkan anak Kristus itu Dari jauh. makanya aku bilang dulu. Iya, bukan dari Yesus. Sekarang pertanyaannya, lalu dari mana? Kristen bukan dari Yesus, lalu dari mana? Jawab dong. Makanya pakai otakmu Zuma. Kristen itu Iya, saya tanya, ajaran Kristen itu bukan dari Yesus, lalu dari mana? Kristen itu pengikut Kristus. Saya tidak Kristen tanya, itu pengikut saya Kristus, tidak gitu. tanya definisi Jadi, Kristen. Yang saya tanya jangan kau bawa-bawa ajaran ke sini. Kristen. Ajaran Kristen ini bukan dari Yesus. Lalu dari mana? Makanya kau waras. Kok makanya kau waras? Kamu sendiri mengakui ajaran Kristen bukan. Dia turun. Jangan kau bawa ya gitu, kotori mulutmu. Turun. Allah yang bodoh. Turun. Keluar roh kudusnya, Gurunda. Ada ya Allah. Markus 1 nomor 1. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan dari keturunannya lah akan mengutus Yesus, anak Allah. Kata Allah dipelintir menjadi Allah. Tadi Anda menuduh Allah itu apa? Berarti Yesus adalah anaknya sang bodoh gitu.
sudah bahlul, memperbahlul diri. Alamat. Oke, ada lagi pasien? Ada, Paman. Ada paman. Pisang hijau. Yo. Kurang ajar. Ya, Bang Jo, Pak Islam Zuma. Kristen Bang Jo. Islam Ya, Kristen Paman. Bang Jo. Ya, paman. Ya, Bisa paman. nanya kah? Bisa nanya Bisa. kah? Bisa, paman. Allah Bang Zuma itu siapa ya? Allah Bang Zuma. Ilah, maksudnya ilah. Ya, Allahnya kamu itu siapa? Loh, ilah. Benarin dulu. Ilah. Ilah itu banyak ilah. Ya, itu makanya. Itu baru cocok. Tuhan Ilah itu banyak. Tuhan. Makanya pertanyaannya, Ilah itu banyak ilah. ilah kamu Allah itu itu. pun banyak Allah. Allah lu siapa? Dasar bahlul. Jangan memperbodoh diri lah kawan. Ya, Allah itu cuman satu. Yang banyak itu ilah, sembahan-sembahan. Berarti kamu ilahmu ada 3. Ada ilah Bapa, ada ilah anak, ada juga ilah bungsu. Matilah ilah anak, tinggal dah 2 ilah. 2 ilah pemain cadangan. Ada 3 ilahmu. Manakah yang pernah dibunuh? Ilahmu yang pernah ditombak lambungnya, namanya ilah anak. Kalau dia tidak dapat jawab sudah gila. Ya, makanya perbaiki pertanyaanmu itu yang Sofyan. Pertanyaan itu yang Sofyan. Pertanyaan itu yang berbobot. Nanti kalau dia tidak bisa jawab memang jadi stres dia, jadi gila dia. Ilahmu ada berapa? Kutanya dulu samamu, ilahmu ada berapa? Nanti dia ngomong sembarang ya. Nanti kalau tidak bisa jawab. Ilahmu ada 3 rupa-rupa bentuknya. Ada bentuk roh, ada bentuk manusia dan burung-burung. Ya kan? Matilah ilah manusia, tinggallah ilah burung dan roh. Langsung tidak quality nih orang. Halo, tidak bisa jawab. Loh, pertanyaanmu itu loh, dibenarin dulu. Itu pertanyaanmu, pertanyaan kau itu Kalau sudah dia tidak mengandung jawab, penistaan. sudah. Jadi sembrono aja ya. Pertanyaan Anda itu mengandung penistaan. Tapi bodoh ini. Curhat ini manusia gigi palsu. Gimana dong? Susah, kamu diluruskan pertanyaanmu, kamu marah. Bagaimana mungkin saya mau kau giring dengan pertanyaan konyol kayak begitu? Pertanyaannya sudah diluruskan. Ilah. Siapa ilahmu? Ilah saya Allah. Pertanyaan saya, siapa ilahmu? Nah, bingung kau kan? Kau mau bilang Bapa, ada Yesus. Kau mau bilang Yesus, ada burung merpati. Kau mau bilang burung merpati, ada Bapa dan ada Yesus. Bingung kau kan? Argentina starting lineup. Great surprises there. Just confirmation of it for you. Nicholas Burdisso. And Nicholas. Bang Yuspina, monitor, selamat pagi. Bang Yuspina. Thiago Silva. Oh, alah. Bang Yuspina, astagfirullah. Ya Loten, naik tuh bagus-bagus sedikit kenapa? Paman Suma. Ya. Sial. Selamat siang semuanya. Siang. Oh. Ya, selamatkan siang, Bang. Oke. Aku ada yang mau aku tanggapi sini Bang Suma sedikit. Ya, silakan Bang. Sebelum ke situ, Abang Islam atau Kristen, Bang? Aku ini Kristen tapi tidak menuhankan manusia. Oh, seperti itu, Bang. Mantap. Oke, aku lanjut ya. Silakan. Oke. Bagi saya pribadi dan menurut data Alkitab yang ada di ayat Alkitab yang disamarkan itu
Yesus itu adalah manusia atau nabi atau utusan, bukanlah Tuhan pencipta alam yang sejatinya. Kepercayaan saya ini ada di data Alkitab itu sendiri, yakni di Lukas 7 ayat 38 dan di Kolose 4 ayat 11, yang dimana ayat tersebut menjelaskan tentang istri dan anak-anak Yesus itu sendiri. Pertanyaannya, pantaskah Tuhan yang sejatinya bisa menikah? Pastilah tidak, seperti itu. Mati meja. Datanya ada di Lukas dan di Kolose 4 ayat 11, Bang Suma. Iya, iya, Itu. iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya. Jadi menurut saudara-saudara Kristen ini yang menuhankan Yesus bagaimana? Menurut pandangan saudara? Mereka ini adalah korban dari kesalahpahaman yang diciptakan oleh Paulus itu sendiri, Bang Suma. Kira-kira seperti itu. Mati. Luar binasa. Aduh, bagaimana ini? Jadi kalau seorang Kristen aja mampu mengatakan hal seperti itu, bagaimana saya yang Muslim? La haula wala quwata illa billah. Ini Neymar ngamuk dia. Aduh, saudara Miller ini paling benar ini. Ini benar. Ini Roh Kudusnya bekerja berarti. Nah, itu kan ngapa dia kan menghujat tuh kan nggak baik. Kalau bagusnya itu bincang secara data gitu. Itu saudara Wingler tadi sudah menunjukkan data Kolose 7 itu. Data, ya datanya ada di Kolose 4 Data apa Yesus dan punya anak Lukas istri 7. nggak ada data itu loh. Itu menghujat. Dibaca aja Bang Alkitabnya. Di situ datanya ada. Atau aku mau bacakan sedikit? Dibacakan Mungkin dulu Bang. aku mau bacakan Iya, sedikit. dibacakan, bacakan. Seandainya ada Pak Pendeta yang tadi itu bisa mungkin dibantu dijelaskan kan apa maksud dari ayat yang aku bacakan ini. Oke, aku bacakan ya di Lukas. Yesus punya anak istri gimana sih? Ini menghujat atau diskusi? Bentar Bang, aku bacakan dulu. Sama-sama kita buka Lukas 7 ayat 38. Yang udah kamu baca saya tahu nggak ada. Kamu ngarang-ngarang tuh. Biarkan dulu dibaca Bang. Jangan nangis aku bacakan dulu apa? Bang. Oke, nanti baru aku kasih pertanyaan buat Abang. Ya, seperti itu Bang. Oke, Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Pertanyaannya, siapakah yang menyeka kaki Yesus Kristus itu? Pak Bom Bom. Ya, itu kan peraturan dulu. Perempuan Cuma tanya Pak Bom Bom. Beliau aku sudah pernah tanyakan, beliau tidak bisa menjawab. Gitu. Bukannya itu istrinya. Siapakah yang menyeka kaki Yesus Kristus itu? Pak Bom Bom. Dijawab abangku. Aku malas kalau dia punya kamu dikasih kayak menghujat. Kamu dikasih data kok malah dibilang menghujat. Ini sebentar Bapak, abangku, aku kasih bocoran sedikit ya. Siapakah yang menyeka kaki Yesus Kristus itu? A. Maria Magdalena. B. Maria Magdalena. Atau C. Maria Magdalena. Seperti itu Bang. Tolong dijawab Bang. Ini tadi ngomong tentang istrinya ke perempuan yang murahan waktu itu, yang disiksa dilempari, terus dia diampuni oleh Yesus, nggak dia menyakiti kakinya Yesus. Apa hubungannya siapa dengan istrinya? wanita yang menyeka kaki Yesus Kristus itu? Maria Magdalena saya bantu. Maria Magdalena saya bantu Bang Weleng. Nah, kenapa dikatakan Maria Magdalena itu istrinya? Silakan Bang Weleng jelaskan. Silakan Bang Weleng jelaskan. Oke, aku jawab ya sedikit. Mungkin dari di luar Bible itu sendiri, tapi ini adalah data dari Bible itu sendiri juga. Mungkin
file yang arsip yang Nggak tersembunyi. usah belok-belok dulu, jelasin istrinya Yesus, anaknya Yesus itu di mana? Ini aku mau menjawab dulu. Siapakah Maria Magdalena itu? Seperti itu kah? Pertanyaannya? Iya, Paman. Oke, aku jawab ya. Ini datanya ada. Tolong di mute dulu, Bang Sonya. Literasinya dari Matius 1 ayat 12 sampai 16, Bible Genealogy Wikipedia, Lawrence tahun 1996. Library of Alexandria. Data arsip ini tersimpan di Alexandria. Di situ disebutkan biografi Yesus, nama Yesus Kristus. Lahir di Bethlehem tanggal 30 September. Menikah dengan wanita yang bernama Maria Magdalena. Hasil pernikahan dengan Maria Magdalena menghasilkan 3 orang anak, yakni Joseph son of Christ, yang kedua Justus son of Christ, yang ketiga Tamar son of Christ. Bentar Bang, aku selesaikan dulu Bang, nanti baru Abang tanggapi. Jadi anaknya Yesus berjumlah 3 orang, 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Yang tercatat di dalam Alkitab yaitu anak yang kedua yang bernama Justus. Di manakah dia? Di dalam Kolose 4 ayat 11. Seperti itu Bang. Hancur paman. Justus itu siapa Bang? Justus itu adalah bagian dari silsilah Yesus itu sendiri, Paman Suma. Aduh, lu kok bisa? Ya, jadi kan aku sudah sebutkan di biografi Yesus Kristus sendiri, itu anaknya berjumlah 3. Salah satunya yang bernama Justus itu, ya. Maksud saya berarti teman Kristen ini menyembah manusia yang punya anak gitu? Kalau untuk menyembah mungkin bisa sebagai nabi atau sebagai utusan, tapi bukan untuk Tuhan yang sejatinya, Bang Suma, seperti itu. Maksud saya teman Kristen kita kayak Pak Bom, berarti selama ini Pak Bom menyembah manusia gitu? Ya, itu beliau sudah disesatkan oleh Paulus itu sendiri. Alamak. Aduh. Ya, ini kesaksian data-datanya mungkin pertanyaannya part 2 ya. Aku kasih mungkin untuk videonya ya. Aku kasih share datanya. Oke. Iya, makasih. Sebentar dulu. Bang Weleng. Jadi Yesus lahir tanggal 30. Nah, menurut data yang di literasi dari Matius yang aku baca tadi sumbernya itu di situ disebutkan biografi nama Yesus Kristus, lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, menikah dengan wanita yang bernama siapa dan anak-anaknya bernama siapa. Jadi di situ sudah jelas semua literasinya. Seperti itu Bang. Seperti itu. Tanggal berapa? Tanggal 30 September lahir di Bethlehem. Tanggal 30 September. Seperti itu. Jadi sudah jelas. Sudah jelas yang dimaksud literasi di sini yang bernama Yesus Kristus, bukan Yesus Barnabas atau Yesus yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi udah lewat dong. Ih, ya ampun, gak sempat aku bikin kadonya, sorry ya. Waduh. Begini Pak mungkin untuk yang berikut next yang untuk part 2-nya aku kasih data-data langsung dari HP aku yang satu. Mungkin HP aku lagi sedang bermasalah jadi aku tidak bisa share bagikan datanya di sini ya. Waduh. Jadi untuk sementara aku bacakan dulu. Seperti itu Bang Suma. Waduh. Parah ini. Ya, Bang kejam kali lah ya. Izin guru ndak, ini ada tamu kita naik ke atas. Bang Jaber, sabar pula. Bang Jaber. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang Jaber, ada yang disampaikan Bang Jaber. Terima kasih sudah dinaikin. Ya. Untuk Bang Juma, saya selalu mengikuti Bang Juma, saya penggemar. Kan itu kan keturunan merujuk kepada keturunan biologis ya Bang ya.
Mereka kan selalu mengatakan itu nubuatan Yesus. Jadi Yesus punya keturunan. Oh tidak, Yesus tidak kawin. Datang Bang Yang mana Weleng. yang betul? Itu tiba-tiba ada sudah langsung brojol 3 anak. Cuman Gini Bu Bunda Nur, aku mau tambahkan sedikit. Yesus itu bukan saja menikah, bahkan Yesus Kristus menerapkan sistem poligami. Seperti itu ya, yang aku tambahkan. Mati nih. Ya. Berat ini. Abang ini dari sekte apa? Ini sumbernya aku dapat sendiri, salah satunya dari Ustadz siapa namanya? Ustadz Nandar. Ustadz Nandar. Beli ya. Mungkin kalau ditanyakan sama beliau dia sudah tidak kaget lagi atau tidak terkejut dengan data-data ini ya, tidak asing lagi dengan data-data ini karena datanya sumbernya salah satunya dari beliau itu. Seperti itu Pak Mansuma. Iya, betul. Bang Weleng. ini. Hal ini Bang Weleng sebentar, Bang Weleng ini sudah dengar pernah apa aku sih? sampaikan. Bang Weleng. Bang Ya, Weleng. Ya. Astagfirullah Bang Ya, Weleng Bu terus Nur. semangat kali. Bang Weleng gereja apa, Bang? Saya penasaran juga, baru tahu saya ada kayak gini. Kecuali Ya, ya kan? Aku Kristen Katolik, Bunda Nur. Katolik. Kristen Katolik ya. Mungkin Kristen Katolik yang sudah tersadarkan ya, seperti itu. Ya. Masih mau aku datang besok. Coba bilang gitu, Bang. Data-datanya ada di HP yang satu. Kalau HP aku yang satu sudah diperbaiki. Bilang dulu, Bang. Mungkin Masih mau kau datang besok. Bilang dulu, Bang. Masih mau kau datang besok. Masih Bilang mau dulu. kau datang besok. Saya kebetulan dari Makassar, Bang Suma. Mantap Saya sekali. ini orang Makassar, Bang Suma. Orang Makassar. Bisa tonji. Bisa tonji. Oh, sama Oke, Bang dari Rita Suma. berarti. Iya. Apa Kareba? Baik, karibanya Oke. baik. Oke, Bang Suma. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau Abang udah sadar, ngapain Abang masih Kristen, Bang? Ya, untuk merubah segala sesuatunya mungkin bertahap ya, pelan-pelan itu Bunda Nur. Karena kan sejak lahir kan kita sudah menganut agama ini. Jadi untuk mau pergi atau berlari ke agama lain ya mungkin butuh proses seperti itu. Betul itu Bang, tapi umur kan kita nggak tahu Bang Weleng, ya kan? Bang? Siap. Iya, karena kan di dalam Kristen pun juga tidak ada jaminan keselamatan. Maksudnya dijamin untuk masuk surga itu sebenarnya nggak ada, karena kitab suci Kristen itu kan bukan firman Tuhan itu. Betul nggak Bang Weleng? Ya pastinya. Nah, jadi itu. Jadi kalau sudah tersadarkan, apalagi yang ditunggu? Karena umur kita tidak tahu. Karena yang menjamin surga, menjamin keselamatan tuh hanya di dalam Islam, bukan dalam Kristen. Bahkan Yesus sendiri aja tidak kenal Kristen. Ya, Bunda Nora, izin Bunda nih, ada tamu kita. Ini yang tapping-tapping di bawah tadi nih, geng Kampa. Apa maksudmu tadi tapping-tapping di bawah? Islam itu sampah. Coba jelaskan dulu. Kau buka mic-mu itu. Gimana ceritanya sementara Yesus itu juru Islam, juru sampah rupanya? Kabur kau kan? Yesus juru Islam, coy. Yohanes 14 nomor 27. Gimana dong? Ibrani 5 nomor 7. Yesus anak soleh. Yesus anak Islam. Kalau kau katakan Islam itu sampah, berarti Yesus anak sampah, Paman. Oh iya, kejam kali kau, bah. Makanya tadi di awal pertanyaan saya, Kristen itu dari mana? Yang ngajarin siapa? Teman kamu mengatakan segala firman yang Yesus terima itu sudah tak ada.
Kedua, murid Yesus yang menulis Bible katanya, tapi ternyata yang menulis bukan murid Yesus. Yang ketiga, Kristen dari mana? Ternyata bukan dari Yesus. Kristen entah dari mana menurut kalian. Sementara Yesusnya sibuk mengajarkan Islam. Yesus juru selamat, Yesus juru selamat, Yesus juru selamat. Yesus mengajarkan keselamatan, Yesus mengajarkan keislaman. Gimana dong? Agama kok kayak cucur bebek? Ya, botol hijau itu ada tuh. Mana tahu mau berbicara sama saudara Weleng, silakan. Izin Gurunda, izin. Ya, silakan. Cinta Monitor, selamat siang. Cinta pula namanya. Siang. Ya, Mbak Ini Cinta noise sedikit terus noise. tempatnya. Iya, memang Iya, noise terus mungkin. dia tuh. Iya, cari Rasmi, tempat kalau jual dulu. tua jangan ikut pagi dong, Rasmi. Malam aja udah. Ini pagi pun kau jual tua. Oh, ini Rasmi ya Bunda. Rasmi. Oh, Bu Rasmi toh. Oh, siap-siap. Pakai ganti nama pula sekarang, Bu Rasmi. Cari tempat dulu, Bu Rasmi. Aku cinta, aku bukan Rasmi, aku cinta. Gigi tahu. Noise buko Bu Rasmi. Noise. Udah dulu ah. Belum sehat-sehat juga lagi. Astagfirullah. Yo Ten, naik Ten. Oh ya Bunda Nora, lanjut dulu Bunda Nora yang tadi. Bang Weleng. Yang mana? Bang Welengnya tenggelam. Oh. Mungkin izin dulu Ketua. Bang Mentok Monitor. Selamat siang. Siang. Iya. Dari Islam atau dari Kristen Bang Mentok? Saya Kristen dong. Oh, siap-siap. Silakan, ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan, silakan Bang. Ya, atau mau menanggapi dari Bang Zuma tadi. Silakan Bang Mentok. Yesus adalah Tuhan, Bang. Dari mana? Yesus adalah Tuhan dari mana? Iya. Dari mana? Dari mana Abang menuhankan Yesus emang ya? Abang sendiri yang jawab. Gimana Bang ini? Allah. Astagfirullahaladzim. Abang sendiri Aduh, yang Bang. jawab. Abang yang memberitanya, Abang yang jawab sendiri. Bang Mentok emang nggak menuhankan Yesus? Nggak menuhankan Yesus? Yesus juru selamatku. Bukan Tuhan? Yesus Tuhanku. Oh, ya udah. Lanjut. Iya. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus ini bertuhan atau Yesus ini ateis, tidak bertuhan? Yesus mengenal Allah. Dia bertuhan Mengenal atau Tuhan. tidak bertuhan? Ketika datang, dia mengenalkan Tuhan. Artinya Yesus bertuhan. Saya tidak mengatakan dia bertuhan, Yesus bertuhan, tapi Berarti mengenalkan Tuhan. Berarti dia kemana perginya setelah mati ketika dia tidak bertuhan? Menurut saudara? Dia kembali kepada Tuhan. Bagaimana dia mau kembali kepada Tuhan? Dia sendiri tidak bertuhan. Manusia yang tidak bertuhan itu tempatnya di neraka. Pertanyaan Dia saya mengenal- ulang lagi. Mudah-mudahan Anda mau meralat. Yesus ketika datang ke bumi, dia bertuhan atau dia ateis? Dia mengenalkan sejatinya Tuhan. Dianya maksudku, dia itu beribadah menyembah Tuhan atau dia ateis, tidak menyembah Tuhan? Yesus mengenalkan Tuhan kepada Yesus menyembah kepada Tuhan atau Yesus tidak menyembah kepada Tuhan? sebagai manusia, dia mengenalkan Tuhannya. Gitu. Sedikit Anda sudah mulai masuk pada tabiat kemanusiaan. Tadi itu sepenuhnya hewan. Ketika Yesus itu sebagai manusia bertuhan, Yesus yang bertuhan ini kepada siapa dia bertuhan?
Yang Maha Kuasa, pencipta Ya. langit dan bumi. Yang Maha Kuasa itu Yesus atau bukan? Ketika Yesus ada di bumi, dia itu manusia dan diberi kuasa oleh Allah. Diberi kuasa langit dan bumi. Diberi kuasa kerajaan surga. Diberi kuasa kerajaan maut. Ketika Yesus di bumi, dia manusia yang menyembah Dan siapa itu Tuhan? Tetapi karena dia adalah manusia, maka diajarkanlah untuk menyembah Tuhan. Nah, berarti Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang disembah Yesus apakah dirinya sendiri? Saat itu tidak. Oh, tidak. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus. Yesus menyembah Tuhan. Anda ikut siapa menyembah Yesus? Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melaluinya. Ya, berarti Yesus ini harus diikuti kan? Harus dilalui jalannya kan? Nah, Yesus menyembah kepada Tuhan. Ada nggak Yesus menyembah kepada Yesus? Yesus mengajarkan tidak menyembah Tuhan, tapi mengajarkan. Mati meja, mati meja, mati meja, mati meja. Yesus tidak mengajarkan menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada setan rupanya. Yesus tidak menyembah Tuhan, tapi mengajarkan kepada manusia supaya menyembah Tuhan. Yesus tidak menyembah Tuhan. Berarti sama seperti Anda mengatakan Yesus tidak makan, tetapi Yesus sedang mengajarkan manusia cara makan. Gitu maksudnya. Jadi ketika dia mengunyah ikan goreng, itu dia tidak sedang makan. Dia sedang mengajarkan manusia makan, gitu maksudnya. Betul, sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Berarti Yesus ketika makan ikan goreng itu dia tidak makan. Ketika dia mengajarkan makan, pasti dia makan. Ketika dia mengajarkan menyembah Tuhan, berarti dia menyembah atau tidak? Oke, saya ikuti menyembah. Menyembah. Sekarang Yesus yang menyembah ini menyembah kepada Tuhan. Anda menyembah kepada Yesus. Anda ikut siapa? Bang mentok. Ya Allah, sinyalnya hilang. Iya, sinyalnya buruk ini. Nah, lanjut Bang. Ya, Yesus menyembah kepada Tuhan. Anda menyembah kepada Yesus. Pertanyaannya, Anda menyembah Yesus itu ikut siapa? Saya tidak mengenal Allah dan tidak dapat melihatnya. Saya hanya dapat melihat melalui Yesus. Jadi saya ikuti Yesus. Bagus. Anda tidak dapat melihat Allah. Yang Anda lihat hanya Yesus. Nah, sekarang Anda berbicara dengan Bang Suma atau berbicara dengan HP? Saya berbicara dengan HP. Jadi HP itu adalah Bang Suma? Saat ini saya melihat adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi hanya suara. Nah, yang saya tanya, apakah HP itu adalah Bang Suma? Bukan. Bukan. Apakah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Yesus itu diberi kuasa, sedangkan HP tidak punya kuasa. HP berkuasa menyampaikan suara saya. Ya, tapi tidak mempunyai kuasa untuk mematikan Anda. Yesus punya kuasa nggak untuk mematikan Elohim, Bapak? Yesus itu Allah sendiri. Berarti HP itu adalah Bang Suma itu sendiri? Macet, Paman. Itu kan suatu benda. Yesus itu bukan suatu benda.
Benda Yesus itu benda hidup. Dia makhluk, bukan benda. Makhluk Segala itu punya sesuatu, akal. segala Makhluk itu punya sesuatu. akal, punya pikiran, punya rasa. Kalau HP tidak punya. Jadi Yesus bukan segala- benda. Yesus itu manusia, makhluk hidup. Tidak bisa disebut sebagai benda hidup. Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Oke. Kalau pencipta langit dan bumi makhluk hidup atau bukan? Saya tidak bisa bilang karena saya tidak sampai pada. Kutanya samamu, pencipta langit dan bumi itu makhluk? Bukan makhluk. Yesus makhluk? Yesus makhluk. Sama enggak? Antara yang bukan makhluk dengan yang makhluk sama enggak? Beda. Beda. Kamu sadar enggak kalau kamu ini selama ini menyembah makhluk? Tidak ada yang sampai kepada Allah yang tidak ada yang terlihat, sampai kepada Allah yang tidak selain terlihat. Dia yang menyembah makhluk, gitu. Bukan. Lalu Yesus itu sudah diberi kuasa karena iya, dia diberi kuasa. Dia diberi kuasa sebagai Tuhan atau diberi kuasa sebagai utusan Tuhan? Pengajarannya begini, Bang. Ketika Yesus mengajarkan bahwa dia diberi kuasa, pada hakikatnya adalah sebenarnya ingin mengatakan, tapi dalam kalimat itu tidak memberitahukan bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Lalu dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau dia adalah Allah itu sendiri, sedangkan Yesus tidak mengajarkan? Siapa yang membisikkan ke dalam hati Anda untuk mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Alkitab, Bang. Alkitab. Alkitab ini dari Yesus? Bukan. Bukan. Berarti yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri bukan Yesus. Lalu siapa? Alkitab, Bang. Nah, Alkitab Anda ini menggiring Anda untuk menggantikan yang maha tinggi dengan manusia bernama Yesus. Siapa yang memelopori daripada kemudian Bible Anda ini? Kok bisa Bible Anda menggiring Anda menggantikan Tuhan yang Maha Kuasa dengan Yesus, sementara Yesus sendiri mengajarkan menyembah kepada yang Maha Kuasa? Anda kok muncul tiba-tiba mengaku Bible yang mengajarkan saya untuk menggantikan yang Maha Tinggi dengan Yesus? Bible ini apa sih? Firman Tuhan atau apa? Kitab ini sudah memberitahukan asal muasal kronologis kejadian keselamatan dan perjalanan Allah itu sendiri, Bang. Bagaimana Bible itu yang mengatakan itu. Nah, sumber Bible dari mana? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Allah itu sendiri, Bang. Bukan Yesus. Yesus adalah Allah itu sendiri, Bang. Berarti Bible ini berasal dari Yesus. Abang harus gila dulu. Dari awal, abang harus dari awal dulu, Bang. Jangan lari ke Yesus kalau mau seperti itu, Bang. Lah, gimana ceritanya nih? Anda mengatakan Yesus itu pada dirinya adalah Allah itu sendiri. Yang punya hak untuk menjelaskan siapa dirinya, Anda atau Yesus sendiri? Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel, Bang. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel kalau dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus mengajarkan kepada Bani Israel tentang keselamatan. Iya, keselamatan keselamatan itu mengimani Yesus, mempercayai Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Nah, kitab ini adalah merangkum bagaimana perjalanan Allah sampai kepada Yesus. Yang merangkum siapa? Ya, manusia-manusia yang sudah dibotakin otaknya. Yang sudah dipilih, Bang. Siapa yang milih? Ya, Allah itu sendiri, Bang. Di mana itu tertulis? Yang menulis kitab Kejadian kan Nabi Musa, Bang.
yang Bukan menulis. itu, bukan itu. Kalau kitab perjanjian barunya Yahudi, Yesus pun mengajarkan itu. Yang saya tanya ini, yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itu siapa? Anda mengatakan Bible. Bible yang mana? Ya makanya Bang, kalau bacanya dari awal, tahu itu Bang. Kenapa Yesus Saya baca dari awal, dari akhir pun saya sudah baca. Dari akhir ke awal, dari awal ke akhir, dari pertengahan ke awal, balik lagi ke awal, ke tengah, ke akhir, pinggir, kiri, kanan, semua sudah ku baca. Allah itu sudah Allah itu sudah menubuatkan akan lahir apa yang lahir? Juru selamat. Penyelamat ini Bani Daud Bang. Bani Daud. Penyelamat ini mengajarkan menyembah siapa? Saat itu mengajarkan menyembah Allah. Allahnya Israel. Berarti sebagai juru selamat, dia mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Allah. Oke, itu ajarannya kan? Mengajarkan kepada Allah Bani Israel Bang. Ya. Nah, terus muncul Kristen menyembah kepada Yesus. Yang ajarkan menyembah kepada Yesus ini siapa? Bukankah sang juru selamat mengajarkan menyembah kepada Allah? Kenapa kalian justru menyembah kepada Yesus? Kok menyembah kepada juru selamatnya? Juru selamat itu artinya pembimbing yang mengajarkan manusia kepada jalan keselamatan. Yesus itu jalan. Sebagai jalan, dia bukan tujuan. Jalan menuju sekolah itu bukan sekolah. Saat itu ada kaum Farisi Bang yang dapat membaca bagaimana Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan Bang. Contoh. Ya, dia mengatakan aku ada jalan keselamatan, tanpa melalui dia tidak sampai kepada Tuhan. Ya memang betul. Sebentar, itu lalu itu. Aku dan Bapa adalah sama, ada satu. Betul itu. Banyak lagi Bang yang mengajarkan tentang bahwa dirinya adalah Tuhan. Tetapi di mana? Dengar. Di mana? Dengar Bang. Itu yang bermasalah. Kalau Yesus adalah jalan, kalau Yesus juru selamat, kalau Yesus adalah nabi, rasul, ya tidak masalah. Tapi ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan, itu yang bermasalah. Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, betul. Aku dan Bapa adalah juru selamat Bapa, betul. Aku datang dari Bapa, betul. Aku berkata-kata dari Bapa, betul. Aku bekerja dari Bapa, betul. Tapi ketika Anda mengatakan aku adalah Tuhan itu sendiri, itu baru tidak betul. Secara tidak langsung Bang, melalui kata-kata itu, Anda yang menilai. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan Anda yang menilainya kan? Bukan, Anda Bang. yang menilainya demikian kan? Orang Farisi sudah melihat itu Bang, sudah mendengar. Ya, orang Farisi. Ya. Orang Farisi menilai itu kan? Orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, orang Farisi. Mengapa Yesus itu disalibkan Bang? Yesus disalibkan menurut orang Yahudi karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Makanya Yesus disalibkan. Itu ending terakhir. Nah sekarang Yesusnya ini bukan Bang. Dia itu dikatakan sama seperti Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Apa alasannya? Mana buktinya Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Itu Bang, kalimatnya Bang. Mana ayatnya Bang? Apa datanya? Ada di situ di Alkitab. Bukankah orang Yahudi cuman bikin alasan-alasan untuk membunuh Yesus? Begini Bang, kata Pilatus, hei, aku tidak tidak menemukan kesalahan sedikit pun. Ya. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Bukan, di situ karena orang Farisi melihat bahwa Yesus sudah menyamakan dirinya dengan Allah, maka dia dibawa kepada Pilatus. Itu kesaksian palsu. Yesus sudah menjawab itu di dalam Yohanes 10 nomor 34 sampai 36. Bukankah di dalam Taurat disebut siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah.
Yesus sudah klarifikasi itu. Dan orang Yahudi tahu kok bahwasanya Musa datang pun mengaku Allah. Keluaran 7 nomor 1. Dan Musa mereka tidak bunuh. Karena mereka paham yang mereka sebut ini adalah anak Allah. Nah, itulah Bang, kenapa para nabi saat itu tidak tidak dibunuh atau tidak ya ibaratnya kayak seperti Yesus, Bang. Kenapa Yesus kenapa? Iya, kalau memang dia utusan, kenapa harus disalibkan? Iya, tadi ku bilang dia disalibkan karena pengaruh Yesus semakin luas, pengaruh Yesus semakin banyak. Bukan, karena orang Farisi takut. Oke, kamu ada Bible? Kamu ada Bible di situ? Tidak Bang, saya HP-nya cuma satu Bang. Nggak ada Bible-nya, nggak ada bukunya? Saya lagi di jalan Bang. Oke, di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57, orang-orang Yahudi berkumpul, orang Farisi berkumpul, imam kepala berkumpul, mahkamah agama berkumpul. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa Roma datang merampas tempat suci dan bangsa mereka. Oleh karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma, mereka sepakat membunuh Yesus. Kesepakatan membunuh Yesus. Lucu sekali Bang. Yesus itu tidak punya tentara Bang. Dan Yesus itu tidak pernah membunuh. Apa yang ditakutkan Bang? Baca makanya dalilmu. Yohanes 11, kubacakan ya. Boleh ya? Silakan Bang. Oke, kubacakan samamu. Orang-orang Yahudi kemudian melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka terheran-heran, mereka takjub kemudian. Lalu ada di antara mereka pergi melapor ke orang-orang Farisi. Pergi melapor ke orang-orang Farisi, lalu menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat Yesus berupa mujizat-mujizat. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Ini yang tertinggi kedudukannya, mahkamah agama dipanggil. Berkumpul mereka, lalu mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang kalau percaya kepadanya, maka orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci serta bangsa kita. Itu alasan orang Farisi menyerahkan kepada Pilatus. Tetapi apa alasannya? Kutanya dulu, apa alasannya? Apa alasannya? Ya itu. Kalau orang Farisi memberi alasan bahwa Yesus itu Tuhan, bodoh sekali bahwa Farisi. Ya makanya kamu bodoh. Itu kamu pintar. Orang Farisi berniat membunuh Yesus karena apa? Justru kalau orang Farisi mengatakan dia mengaku sebagai Tuhan kepada Pilatus, bodoh dia Bang. Maka gimana dicari alasan. Ini dasarnya apa? Apa dasarnya? Kutanya dulu. Berdasarkan Yohanes 11, apa dasarnya orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Karena dia menyamakan diri dengan Tuhan, pembohong kau, turun. Kau pembohong. Maaf, tak ada waktu buat penyesat, pembohong, penipu. Kau hanya menipu diri kau. Capek-capek saya baca Bible, kau gitu ndak waras. Di situ sangat jelas, apabila kita biarkan Yesus, ini orang Yahudi sudah berkumpul. Pancuri, orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, sudah berkumpul mereka. Apa yang harus kita perbuat? Hei paman, kalau kita biarkan Yesus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan merampas bangsa kita. Apa yang harus kita lakukan? Hah? Ayo, apa yang harus kita lakukan? Hei, apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya cara yang harus kita lakukan, kita bunuh Yesus. Nah itu. Bagaimana caranya dia kita bunuh? Dia tidak memiliki kesalahan, bikin kesaksian palsu. Katakan dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, katakan dia mengatakan dirinya anak Tuhan, katakan dirinya mengatakan dirinya Mesias, katakan dirinya itu menghujat Tuhan. Sembarang aja kita lakukan. Yang penting dia bisa dibunuh. Itu alasannya dibunuh supaya bangsa Roma tidak merampas tempat kita. Makanya Kayapas pada tahun itu juga kemudian bernubuat. Apa nubuatannya Kayapas? Imam besar.
Yesus itu dikatakan apa? Hah? Tahun itu juga imam besar bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel, dan bukan hanya untuk bangsa Israel yang bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Israel yang bercerai-berai. Itu tujuannya Yesus dibunuh. Tak ada hubungannya dosa waris, itu bohong waris itu. Ya, jadi saudara-saudara Kristen yang masih awam, jangan lebih mengedepankan kebohongan yang kalian terima. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Di situ jelas apa alasannya Yesus ingin dibunuh. Cerita belakangan berubah. Yesus ingin dibunuh karena menggenapi nubuatan Yesaya 53. Yesus dibunuh karena menggenapi nubuatan Yesaya 9. Yesus dibunuh karena menggenapi nubuatan di dalam kitab para nabi. Yesus dibunuh karena Yesus datang untuk menebus dosa-dosa dunia. Yesus dibunuh karena dosa masuk menjalar ke dunia, menjalar ke anak manusia. Maka Yesus harus dibunuh dengan darahnya yang suci. Dia harus membebaskan dosa manusia. Karangan muncul belakangan, padahal alasan utama tuan rumah mau membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas Romawi. Alamak, bahlulnya di kau. Oke, teman-teman sekalian, saya persiapan sholat Jumat. Kebetulan saya khutbah hari ini di Patikan ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh teman-teman sekalian. Ya, kiranya Allah memberi berkah dan hidayah kepada kita semua, agar apa yang kita sampaikan ini mendapatkan nilai, sehingga teman-teman Kristen yang masih bisa disehatkan bisa sehat. Kemudian umat Islam yang tadinya ragu kepada keislaman yang kembali istiqomah kuat memegang akidah Islamnya, supaya tidak supaya tidak mudah kemudian dimurtadkan oleh iblis yang bercongol di dalam tubuh manusia, mengajak manusia lain menyembah kepada sesamanya manusia. Demikian, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan adik-adik sekalian, Dinda Nora, Dinda Ardiansa, Dinda Yonatan Nandar, adikku yang cakep, sahabat-sahabat Api Jabotabek, Api Kepri dan juga Riau. Silakan dilanjut, Masya Allah, dan sahabat yang lain. Silakan. Siap Gurunda, Masya Allah. Siap Gurunda. Ya, assalamualaikum Sardiansa, Bang Yonatan Nantar. Assalamualaikum. Tunggu. Saya bukan Ustadz, panggil aja Bang Ardi gitu. Ya. Waalaikumsalam Amin kan kenapa sih Tad? Amin ya Allah. Demikian tadi kaum muslimin ya. Yang dimana orang-orang kafir ini hanya kejang-kejang ketika berdebat dengan ahli sunnah. Kalau yang laki-laki biasanya kejang-kejang oleh karena amarahnya. Kalau perempuan itu kejang-kejang, namun di hatinya ya, sesungguhnya di dalam hatinya itu ada kerinduan, ada rasa cinta, ada rasa sayang, namun mereka gengsi, mereka malu ya. Ya maklum lah, namanya juga orang-orang kafir ya. Ketika dia menyukai seorang muslim, lalu dia gengsi-gengsi ya, pura-pura mencaci, pura-pura memaki gitu ya, supaya didatangi ahli sunnah. Malah si Holland itu meminta ahli sunnah ini dipanggil lah, inilah itu ya, pura-pura mau marah, padahal tidak ya. Kalaupun ahli sunnah itu live, padahal sering juga, kenapa tidak mendatanginya gitu ya. Nah disinilah bentuk bahasanya, bukti bahasanya orang kafir itu sesungguhnya mencintai ahli sunnah untuk perempuan. Memang kalau itu sih memang dari dahulu gitu ya, orang-orang Kristen sering nyamar itu karena apa, mereka sebenarnya mengagumi kecerdasan ahli sunnah, yang dimana ketika berdebat ini selalu apa ya, memukau gitu ya, mengagumkan gitu. Memang sekarang ini mungkin beliau ini kesal sama STT itu ya, jadi banyak frontalnya. Tapi ketika
tidak ada masalah apa-apa. Hizuma ini orangnya lembut sebenarnya ya, tegas tapi lembut tapi tegas gitu. Inilah karakter beliau ya, karena saya ini kenal beliau ini sudah berpuluh-puluh tahun ya, puluhan tahun, makanya saya hafal betul karakter beliau tuh. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah